Baik, saya kasih kesempatan dulu untuk Mbak Stella ya. Stella, oh bukan. Baik, nanti silakan memperkenalkan diri dulu. Eh, Panitia bisa dibantu Mbak Stella untuk unmute. Oke. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Ursula dari SMA Setelah C1 Yogyakarta. Oh, Nah, baik. jadi di sini kan kita menyadari bahwa equipment canggih yang diinvestasikan oleh banyak industri dan core science-nya itu adalah karya industri asing dan kita tuh sebagian besar hanya berfungsi sebagai user atau pengguna teknologi tersebut. Nah, walaupun sebagian kreator dengan aplikasi teknologi tersebut, aplikasi buatan asing juga, aplikasi bahasa asing juga itu juga. Kemudian core teknologi ada di si kreator, inovator, dan implementator. Implementator teknologi tersebut. Nah, kemudian contohnya itu kita dianggap berkreasi dan berinovasi dengan coding pada Arduino. Kemudian sesungguhnya kita hanya patuh pada SOP si kreator Atmega atau si pembuat teknologi. Apalagi kita dimanjakan semuanya tersedia dalam bentuk modul yang membawakan kita sesungguhnya semakin jauh dengan core dari teknologi itu sendiri. Nah, kemudian pertanyaannya, sejauh mana peran engineer kita dalam menghadapi kemajuan teknologi elektronika, AI, IoT, dan big data cloud, di mana sebagian besar peran kita hanya di level operator atau setup engineer atau aplikasi atau program atau analis engineer yang bisa dikatakan dengan sebagai segala pekerjaan yang monoton dan berulang atau yang dapat digantikan oleh AI atau robot di masa depan. Kemudian tambahan untuk Bu Karlisa, itu dengan adanya pertumbuhan AI seperti robot di bidang pertanian yang tadi, terutama juga ada sih banyak bidang di bidang lain juga, itu lalu bagaimana nasib para petani atau pekerja atau para lulusan sekolah, terutama yang mau bekerja jika AI sudah menguasai semua bidang itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nadia. Mbak Nadia ini dari kota mana ya? Jogja, Kak. Oh, Jogja, Bu. Masya Allah. Baik, silahkan. Tadi ada 2 pertanyaan ya. Siapa yang akan menjawab? Bu Karisa dua-duanya? Silahkan. Baik, terima kasih banyak Ibu Yusri atas waktunya. Juga terima kasih Mbak Nadia atas pertanyaannya. Bagus sekali pertanyaannya ya. Tadi menarik, itu juga sebetulnya menjadi perhatian saya juga dari dulu. Kenapa kita ya umumnya kita hanya menjadi user tadi ya, seperti dikatakan tadi Arduino itu menarik sekali ya. Walaupun kita misalkan belajar programming, tapi Arduino-nya kita impor misalkan gitu ya. Terus misalkan kita buat robot, tapi bahan-bahan komponen hulunya itu juga kita impor karena kita tidak punya industri yang bisa membuat itu saat ini di Indonesia begitu ya. Jadi memang itu tantangan kita. Memang di Indonesia ini belum ada industri yang bisa membuat itu. Tapi tadi kita kan punya expertise masing-masing. Tidak usah takut dengan itu karena kan semua punya porsinya. Jadi misalkan nih komponen memang kita masih beli dari luar. Misalkan Arduino-nya pun impor. Komponen hulunya, komponen elektroniknya juga impor kebanyakan. Memang kita mungkin kalah di situ, tapi kita ternyata lebih advance di kecerdasan buatannya, misalkan di programmingnya atau di terkait langsung dengan aplikasinya, mungkin kita lebih expert di situ gitu. Jadi tidak usah takut karena tadi kita kan selalu berjejaring ya. Waktu kita bekerja melahirkan suatu inovasi, bahkan perusahaan yang hulu itu pun tidak bisa bekerja sendiri kan sebetulnya. Untuk dia bisa menciptakan suatu alat yang berfungsi di dunia ini, maka dia juga harus kolaborasi dengan orang-orang yang bekerjanya di hilir, orang-orang yang merakitnya, orang-orang yang menanamkan kecerdasannya, orang-orang yang beride mendesainnya supaya menjadi user friendly segala macam. Itu kan semua ada bagian-bagiannya. Nah, kita bisa ambil bagian di salah satu bagian tersebut. Tidak harus menguasai semua dari A sampai Z, karena kan
ilmu kita terbatas tadi, tapi kita berjejaring, bekerja samalah dengan orang-orang yang punya kemampuan itu yang kita tidak punya, kemudian kita beride melakukan inovasi untuk kemaslahatan dunia gitu. Jadi at least Indonesia punya peran di salah satu bidang itu, walaupun tidak di hulunya. Itu mungkin ya yang bisa saya jawab untuk pertanyaan pertama. Kemudian untuk pertanyaan kedua mungkin terkait dengan bagaimana kalau nanti robot-robot ini sudah jadi gitu, bagaimana nasib buruh-buruh tani atau pekerja-pekerja yang masih ingin bekerja di situ. Ya tentunya kita seperti yang tadi sudah dipresentasikan, bahkan dengan belum adanya robot pun sekarang buruh tani kan sudah mulai berkurang ya Mbak Nadia. Jadi memang pekerjaan-pekerjaan kasar yang repetitif itu sudah mulai ditinggalkan. Kenapa? Karena manusia ini semakin lama semakin pintar kan. Kalau kita lihat mungkin materi SD zaman dulu, zaman saya, itu mungkin tidak sesulit materi SD anak saya yang sekarang gitu. Kenapa begitu? Karena memang ilmu ini semakin berevolusi kan, semakin tinggi, ilmu manusia semakin tinggi, sehingga ilmu-ilmu yang diajarkan ke anak-anak sekarang pun sudah semakin tinggi. Artinya apa? Artinya manusia sudah makin berevolusi juga, semakin pintar. Dan lama-lama manusia yang pada pintar ini tidak akan mau lagi mengerjakan yang pekerjaan repetitif. Walaupun nanti untuk kita bertransformasi dari misalkan pertanian tradisional atau industri tradisional menjadi industri modern yang sudah full otomatis dengan mesin tuh ada waktunya juga, pasti akan ada irisannya juga. Jadi tetap industri-industri tradisional tetap jalan selama masih ada pekerjanya, tapi ada juga industri-industri modern yang sudah fokus ke investasi, sudah fokus ke memikirkan masa depan seperti apa, itu juga sudah mulai akan bermunculan, tapi akan beririsan, mungkin sama-sama berjalan. Nanti lama-lama yang industri tradisional mungkin akan hilang dengan sendirinya, bukan karena orangnya tidak mendapat kerjaan, tapi memang orangnya tidak mau lagi bekerja di situ, sudah tidak diminati lagi mungkin. Apalagi dengan nanti robot makin murah, seperti sekarang smartphone kan sudah murah sekali, padahal zaman dulu kita nggak mikir bahwa akan ada smartphone yang telepon yang bisa dibawa-bawa, layarnya bisa disentuh-sentuh, itu kan tidak terpikir. Tapi sekarang sudah hampir semua orang punya dan harganya pun terjangkau. Itu jadi mulai menggantikan barang-barang yang tradisional ya. Ya kayak misal apa ya, si kamera digital aja. Tadinya kan udah keren banget tuh kamera digital. Nah sekarang setelah ada smartphone, kamera digital udah nggak pernah dipakai orang lagi gitu kan ya. Jadi ya seperti itu, akan ada transisi dan itu akan terjadi dengan sendirinya. Jadi tidak perlu memikirkan yang bagaimana nanti pekerjaan yang lain, karena manusianya yang akan berevolusi. Nah mungkin itu yang bisa saya jawab untuk Mbak Nadia. Semoga memuaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Kalisa. Fitri, silakan. Nanti kita tambahin ya. Ya, silakan. Ya memang jadi perdebatan nih. AI ini nanti menggeser manusia nggak sih, gitu ya? Mungkin masih nyambung sama yang tadi di Nadia. Wah luar biasa nih, kritis sekali. Kita optimis ya punya anak-anak muda seperti Nadia di masa mendatang akan jadi engineer. Kalau nanti memang tertarik di dunia engineering, akan menjadi engineer inovator hebat ke depannya. Jadi AI bisa dismiss manusia nggak ya gitu ya. Yang sudah pasti yang tadi saya sebutkan di awal, pekerjaannya yang memang akan hilang karena perkembangan AI gitu ya. Ada banyak pekerjaan yang akan hilang. Namun kemudian tadi juga sudah ada fakta statistiknya, ada sekian juta ada sekian number pekerjaan hilang, tapi ada sekian pekerjaan baru yang mungkin tidak terpikirkan saat ini akan bermunculan karena perkembangan teknologi AI saat ini. Gitu ya, tidak hanya teknologi AI ya, teknologi digital lah ya, mudahnya mungkin seperti itu. Dulu tuh jadi konten kreator tuh kayaknya bukan sebuah profesi ya, kok sekarang itu jadi sangat berduit gitu, jadi cepat banget bikin orang kaya gitu ya. Jadi banyak mungkin profesi yang kemudian tidak terpikirkan sekarang menjadi profesi di tengah berkembangnya teknologi digital, AI termasuk di dalamnya gitu ya. Nah, apakah kemudian bisa menggantikan manusia? Saya pikir ini kalau teman-teman mungkin nanti bisa googling ya. Ada perdebatan antara Jack Ma sama Elon Musk, itu video lama sih, ya, yang perdebatkan apakah kemudian AI itu bisa totally memunahkan populasi manusia gitu ya, atau peran manusia. Nah di situ Jack Ma optimis AI tidak akan pernah bisa menggeser manusia, dan si Elon Musk sebaliknya, dia malah justru berpikir nanti profesi terakhir itu yang akan bertahan tuh ya orang-orang yang develop codingnya AI gitu kan, selebihnya hilang gitu. Nah saya pikir itu tidak akan mungkin terjadi ya Bapak Ibu ya, karena
bagaimanapun manusia itu punya wisdom gitu ya, yang ya juga udah mulai ada sih itu, cuma belum berkembang pesat. Tapi saya masih yakin kalau kita tidak ingin terlibat, maka kemudian menjadi bagian dari community 5.0 itu adalah suatu hal yang mutlak yang saya jelaskan di depan. Sehingga kemudian kita tidak jadi sasaran pasar doang gitu ya, tapi kita menjadi bagian yang mengembangkan gitu. Entah itu kemudian harus 100%, nggak harus 100% karya kita semata-mata seperti dijelaskan Bu Karlisa tadi, kita masih menggunakan beberapa part yang sudah dikembangkan orang, tapi ada kontribusi inovasi yang kita lakukan di situ, sampai kita masih bisa survive. Apa kemudian profesi guru akan menghilang? Ya kalau gurunya guru-guru konvensional bisa jadi. Karena sekarang banyak platform-platform online course yang kita bisa dapatkan, ilmu itu mudah sekali didapat ya Bapak Ibu sekarang. Kalau cuma ngomongin ilmu pengetahuan, mungkin kita akan lebih banyak belajar dari Coursera, dari Udemy, dari apa itu namanya IBM, IBM platform gitu ya, learning digitalnya IBM, daripada mungkin di bangku kuliah gitu ya. Tapi guru-guru, dosen-dosen yang menginspirasi, membagikan wisdom, itu tetap akan bertahan, yang punya inovasi bagaimana cara mengajar, guru-guru yang terus belajar mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga kemudian ketika mengajar itu mengikuti perkembangan, ya itu tidak akan pernah tergeser kalau menurut saya. Dan itu pun saya pikir akan sama dengan profesi yang lain gitu ya. Evolusi saja, seperti Mbak Karlisa bilang, mungkin rootnya sama, tapi dia berevolusi, makin lama makin kompleks, dan itu mesti kita ikutin kalau kita nggak ingin tergeser gitu. Nah intinya mungkin itu sih Bapak, jadi manusianya nggak akan tergantikan, tapi pekerjaannya bisa jadi tergeser. Dan agar kemudian tidak menjadi orang yang tergeser pekerjaannya tadi, maka kemudian kita harus tahu nih ada di posisi mana, harus terlibat dalam kancah perkembangannya gitu. Itu satu hal. Terus apalagi tadi Bu? Itu tentang tadi ya, menggantikan, itu aja ya kayaknya ya. Mungkin bisa ditambahkan sama Bu Fitri atau Mbak Karlisa, silakan. Oke, ya. Ya, baik. Ya memang ketika semua data, semua benda semakin terhubung, semua data saling ditransfer, browser kita itu pengintainya banyak sekali ya. Memang keamanan data juga menjadi bagian dari AI yang kemudian perlu dan akan sangat diperhatikan ya. Bagaimana kita lihat sekarang juga misalkan banyak browser misalkan yang menjamin bahwa datanya tidak akan di phishing, tidak akan keluar bahkan dari device Anda. Jadi kalau ibaratnya memang security ini juga menjadi hal yang sangat-sangat akan jadi bagian lain dari AI yang dibahas juga ya. Dan juga misalkan pengamanan datanya, pengamanan itu kan ada dua, ada datanya yang kita amankan atau jaringannya yang kita amankan. Nah itu juga sama Pak, sama-sama berevolusi juga untuk semakin mensekurkan koneksi. Misalkan kalau orang jaringan gitu ya, yang sangat memahami konsep keamanan data gitu malah tidak terlalu banyak ingin terhubung sebenarnya ya, karena tahu bahwa di internet itu malingnya banyak ya. Jadi memang mungkin anak-anak kita juga harus diberikan edukasi lebih. Seperti tadi ada pertanyaan IT, kenapa nggak diajarkan di sekolah? Mungkin harusnya masuk ke kurikulum sekolah ya. Begitu juga tentang bagaimana kita tidak bisa menghindari anak-anak kita untuk selalu terkoneksi dengan gadget, karena masa depan mereka ya ada di komputer. Yang bisa kita ajari adalah konsep dasar bahwa semua yang terhubung itu harus ada privasinya, tidak semua Anda umbar, kemudian ada sosial etiknya. Ya. Jadi keamanan data itu juga harus diajarkan kepada anak-anak kita. Mungkin seperti itu. Data kita kalau revolusi industri 4.0 itu masih berfokus pada inovasi, bagaimana kemudian mengoptimalkan banyaknya piranti yang terhubung, sehingga data-data yang saling terhubung itu bisa dicari insight-nya, dicari knowledge-nya, insight-nya. Nah, di revolusi industri 5.0 itu orang-orang fokus di mikirin security-nya. Karena memang transmisi data itu sudah tidak terhindarkan lagi. Dan di luar sana sudah ngomongin revolusi 5.0, di sini masih 4.0 ya Bu. Jadi hopefully kita bisa mengejar ke sana. Ya, mudah-mudahan nanti ya dengan banyaknya teman-teman yang tertarik untuk
berkiprah di bidang sains, diantaranya di bidang AI. Mudah-mudahan nanti akan lebih baik lagi ke depan. Itu kan Baik. memang saya baru tahu kalau coding itu nggak masuk kurikulum. Tapi itu jadi concern teman-teman yang punya passionate di AI ya. Jadi kami itu juga pengen banget memperkenalkan AI itu sejak dini ke anak-anak SMP, SMA, bahkan SD gitu ya, sehingga kemudian setidaknya sudah punya konsepnya itu di awal, karena itu sangat memungkinkan untuk memperkenalkan AI sejak dini gitu. Nah, bentukannya memang agak susah kalau mungkin memang langsung masuk ke kurikulum ya. Harapannya nanti, makanya tadi saya sempat sampaikan di depan dengan Pak Ramon dan timnya ya, semoga nanti ke depan kita bisa punya acara bersama bootcamp atau apa gitu ya, yang lebih intens untuk bisa memperkenalkan AI itu lebih intens kepada teman-teman pre-university yang mungkin bisa dimulai dari SMP misalnya seperti itu. Karena memang mungkin tidak semuanya sekolah SMP itu punya fasilitas untuk kemudian mempelajari AI, baik itu dalam bentuk ekstrakurikuler gitu ya. Saya minta Dr. Afni dan Dr. Karlisa dan Bu Fitri memberikan closing remark ya, masing-masing 1 menit ya, silahkan. Dari Bu Dr. Afni barangkali. Iya, jadi karena tadi saya bicara tentang fundamental ya, walaupun sedikit menyentuh data science, tapi saya ingin lebih menitik beratkan pada pesan fundamentalnya, bahwa AI itu apa ya, bukan untuk gagah-gagahan ya, bukan untuk kayak yang sekarang lagi ngetren gitu, bukan hanya untuk tren, tapi memang dunia itu sudah bergerak ke arah sana. Siapapun sekarang itu nggak bisa apa istilahnya apa sih namanya, alergi sama AI, karena mungkin AI ada matematiknya, AI ada codingnya, AI ada-nya. Karena kita bisa memilih porsinya sebagai pengembang ataupun sebagai pengguna yang mampu menggunakan AI untuk mendapatkan insight yang bermanfaat gitu. Tapi intinya bahwa AI itu menjadi sebuah literasi yang harus dikuasai tidak hanya oleh teman-teman computer science, electrical engineering yang sifatnya bau-bau science gitu ya, tapi juga harus dikuasai teman-teman lain di bisnis misalnya, di ekonomi, kemudian mungkin di sosial budaya yang lain gitu. Sehingga kemudian AI itu menjadi bagian dari basic literasi yang kemudian harus dikuasai oleh SDM ke depan gitu. Apapun bentuk porsi kontribusinya ya, tidak harus menjadi pengembangnya. Nah, oleh karena itu saya sangat sangat encourage untuk teman-teman mempelajari AI sejak dini gitu ya. Mari mempelajari AI sejak dini, entah dari pintu manapun. Itu aja, Bu Husri. Ya, terima kasih Bu Dr. Afni. Silakan Bu Dr. Karlisa. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya, Bu Chusri. Terima kasih Bu Afni, Bu Fitri juga tadi. Diskusi-diskusinya menarik sekali. Akhir kata dari saya mungkin ini ya. Tadi saya setuju sekali bahwa AI itu sangat penting sebetulnya. Bahkan kurikulum coding tadi yang sempat disinggung di chat ya, saya lihat bahwa kurikulum tentang coding ini harusnya sudah masuk di dasar gitu ya, di samping kurikulum STEM yang lain gitu ya. Ini saya setuju sekali. Namun mungkin pola pikir kita harus mulai agak diubah sedikit, bahwa kita tidak hanya bisa menunggu ya, kita bisa menjadi penggerak justru ya. Jadi kita mulai alihkan pola pikir kita dari yang tadinya menunggu saja sampai ada kurikulum, kita menjadi penggeraknya justru. Nah, kalau sekarang misalkan kita merasa kurikulum ini penting, sementara kurikulumnya belum ada, mari kita menjadi penggeraknya untuk misalnya menggagas kurikulum baru di SD atau di SMP untuk tentang coding ini. Bagaimana cara kita bisa berkiprah di situ untuk mengadakan sesuatu yang menurut kita perlu tapi belum ada gitu. Karena kalau kita hanya menunggu, semuanya menunggu, ya nggak maju-maju juga gitu. Jadi mari kita sama-sama bergerak bersama untuk kalau memang kita merasa perlu ada perubahan, ya kita menjadi penggeraknya untuk berubah seperti itu. Jadi itu mudah-mudahan Bapak Ibu semua dan adik-adik yang mengikuti webinar ini semua bisa menjadi penggerak ke depannya
untuk kita semua bisa ke arah yang lebih baik. Termasuk tadi industri hulu tadi ya yang ditanyakan tadi, bagaimana di Indonesia ini kok belum ada industri hulunya, misalkan belum ada yang membuat komponen atau apa, itu juga kita bisa mulai menjadi penggerak ya, kita merintis perusahaan yang semacam itu misalkan kalau memang kita rasa perlu seperti itu. Jadi mari kita semua menjadi penggerak, bismillah, Indonesia bisa maju, Indonesia bisa hebat. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum. terima kasih Dr. Kalisa. Silakan Bu Fitri. Terakhir. Baik, terima kasih Bu Putri, Bu Karlisa, dan Bu Afni. Ya, ya sama seperti yang disampaikan oleh Bu Karlisa dan Bu Afni bahwa ya seperti tadi misalkan coding akan menjadi, misalkan nanti suatu saat coding itu akan masuk ke kurikulum. Tapi kalau kita tidak mengajarkan diri kita sendiri atau mungkin anak-anak kita nantinya untuk menjadi pribadi yang kreatif dan juga adaptif, ya sama aja kita akan jadi robot bikin coding gitu ya. Jadi pembeda bagaimana supaya kita tidak tergeser, seorang guru tidak tergantikan oleh robot, seorang dosen tidak tergantikan oleh robot adalah ketika kita menggunakan wisdom, menggunakan kreativitas kita untuk kemudian bisa berubah dan adaptif seperti itu ya. Jadi ya, jadi AI ini adalah suatu hal yang sangat menarik dan insya Allah masih akan sangat panjang perjalanannya di dunia ini masa depan. Jadi bagi yang tertarik bisa untuk melanjutkan kuliahnya atau mungkin melanjutkan studinya di Science dan Engineering. Ya, sama-sama kita bisa hebat. Terima kasih.